kurangi emisi dan carbon footprint. Dimulai dari diri sendiri untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, rendah emisi, dan bijak berkonsumsi. Dari diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengolah sampah kita di rumah tangga kita untuk menjadi sesuatu yang berguna untuk kepentingan kita dan lingkungan kita. Lahan bisa mewujudkan pemanfaatan laut dan sumber dayanya dengan cara yang berkelanjutan. Isu perubahan iklim tidak bisa kita pandang sebagai isu sektoral saja yang hanya diurus oleh kementerian atau lembaga negara tertentu atau organisasi lingkungan tertentu. Isu tentang perubahan iklim itu harus menjadi isu publik, isu kita semua, karena perubahan iklim akan memberi dampak pada kita semua. Kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan pola konsumsi plastik sekali pakainya dan beralih pada alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kami juga berharap kepada pemerintah dan regulator agar dapat mengadopsi kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Oke, berarti ajakan-ajakan tadi untuk langsung terjun ke Lapangan. pantai, ke lapangan, itu menjadi salah satu strategi itu. untuk mengenalkan itu sendiri ya, pentingnya Iya. kita merawat ataupun istilahnya peduli terhadap laut itu sendiri. Nah, Betul. tapi gimana sih buat mungkin yang nggak datang ke lapangan tuh, tapi cuma lihat di media sosial, oh ternyata ini ya, itu gimana sih cara nyampeinnya yang Mau tahu. fun gitu? Sekarang zamannya giveaway. Giveaway. Pokoknya sesuatu yang organik lagi seneng. Walaupun dengan isu lingkungan semakin tinggi, harga organikan itu semakin mahal. Tapi itu yang diperjualbelikan. Tapi orang willing to dapetin itu semua kan. Itu menjadi trigger. Giveaway, kolaborasi. Mungkin dia punya panutan siapa gitu ya, bisa menjadi trigger untuk mendapatkan dan melakukan sesuatu ya. Contohnya kayak kemarin aku bikin kegiatan pada saat pandemi kita bikin masker, terus masker yang sudah tidak terpakai atau udah rusak atau talinya mungkin udah kendor, kita pakai untuk berbicara tentang penghijauan. Jadi aku buat kompetisi siapa masker yang paling menyenangkan dengan upcycle-nya maskernya yang mereka buat, itu akan mendapatkan produk yang ramah lingkungan yang kita udah kerjasama dengan UMKM yang ada. Banyak sekarang UMKM mah canggih-canggih gitu. Kita support itu gitu. Oke, kolaborasi, giveaway, Iya. dan berbagai macam cara unik yang tadi bahkan masker pun gitu ya, Iya. yang mereka bisa gunain sehari-hari begitu ya. Iya. Secara tidak langsung tuh kayak kalau kita di bus tuh kayak ada iklannya gitu, dia pakai maskernya kan ada iklannya gitu ya. Nggak perlu bicara tapi ini udah statement loh. Nice. Nah kalau tadi Pak Daniel udah ngomong ekspektasi. Kalau dari Mbak Nadine sendiri yang mungkin udah ngeliat secara langsung nih, aduh kok kayak gini ya, apalagi mungkin suka diving ya Mbak Nadine. Ya. Nah itu kan pasti kelihatan langsung tuh, aduh ini terumbu karang dulu gue datang di tahun 2000 berapa, masih bagus banget, sekarang udah sejelek ini gitu. Ekspektasinya apa sih Mbak Nadine? Ekspektasiku ya semakin lebih baik ya gitu. Tapi ya dengan peningkatan pariwisata yang melejit ya sebelum pandemi ya, sekarang lagi struggling lagi ke atas, itu membuat bumi ini bernapas sebenarnya ya laut kita ya gitu. Makanya ikan-ikan kayak schooling jackfish yang ada di Tulamben tuh pada berdatangan lagi semua, manta itu semua pada mulai bermain lagi. Biasanya divers, jadi banyakan kabur gitu dan air juga semakin panas ya. Itu kan binatang yang senang di air dingin gitu. Ya ekspektasinya tetap balik lagi dengan keseimbangan, kemudian orang yang senang traveling sangat bagus sekali untuk peningkatan pariwisata kita. Aku setuju banget ngangkat Indonesia banget dari sisi yang mungkin kita tidak bisa lihat gitu kan, tiap orang beda-beda lihatnya ya. Jadi cara menyampaikan pesan atau apa yang diinginkan itu berbeda-beda, tapi kita harus tahu juga dengan peningkatan pariwisata ini bagaimana untuk tetap di daerah itu si Pemdanya tetap tegas untuk menjaga lingkungannya gitu, karena itu daya tarik yang paling tinggi ya. Aku optimis banget akan berhasil. Kenapa? Karena kita pemerintah bisa tegas, tidak boleh pakai harus bawa tas sendiri kalau pada saat belanja. Buktinya berhasil kan? Pertama, kedua harus pakai safety belt kalau lagi naik mobil. Buktinya bisa kan, dulu kan nggak mau pakai helm. Kalau nggak kena sanksi, dulu kagak ada yang mau kan, sekarang pakai helm. Jadi aku yakin pemerintah nanti ya suatu saat bisa tegas juga bilang, oke, sekarang tiap rumah harus melakukan pemilahan sampah. Kenapa pemilahan sampah? Karena itu sumber utama
karbon Polusi. paling tinggi ya Hmm. dihasilkan Iya, dari iya. rumah, khususnya sisa makanan yaitu daging. Itu sangat tinggi banget ya. Jadi Iya, kalau setiap rumah melakukan pemilahan sampah itu lumayan terbantu dinas kebersihan untuk memilah sampah, kemudian mungkin dari pemerintah juga bisa melakukan ketegasan baru untuk lingkungan. Itu sangat bisa apa ya, berkesinambungan semua kan, semua nyambung. Jadi Iya. aku berharap itu bisa terjadi sih. Oke, nice. Oke, nice point dengan ini adanya tadi aku nangkep pengelolaan limbah itu sendiri menjadi salah satu kunci juga yang bisa langsung diterapkan oleh masyarakat ya. Iya. Karena kalau misalnya limbah dari hasil limbah itu bisa digunakan lagi, itu jadi circular kan. Ya. Nah, ngomongin itu juga soal ekonomi. Aku biasa dengar itu green economy. Tapi ini blue economy. Kenapa blue economy dan apa itu blue economy? Boleh jelasin nggak, Mbak Stevi? Oke, blue economy itu sebenarnya intinya adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya tersebut. Jadi Oke. untuk pembangunan ekonomi negaranya atau untuk menyejahterakan masyarakat dari suatu negara itu. Tapi kuncinya adalah ini jangan didefinisikan terlalu sempit. Karena kalau didefinisikan terlalu sempit, akhirnya jadi fokus ke eksploitasinya aja. Oke. Padahal blue economy atau biasanya juga disebut sustainable ocean economy Yes. itu adalah keseimbangan antara 3 hal. Yang pertama adalah protection yang efektif, perlindungan yang efektif. Kedua adalah production yang sustainable, pemanfaatan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah prosperity yang berkeadilan atau kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, tiga-tiganya ini tuh harus berjalan bersamaan. Karena kalau hanya fokus di eksploitasinya saja, akhirnya jadi elemen keberlanjutannya sama elemen keadilannya itu akhirnya jadi hilang. Karena fokusnya hanya meningkatkan nilai ekonomi dari sumber dayanya ini. Gitu. Iya. Dan memang ada beberapa studi juga yang sudah mengatakan bahkan dari upaya-upaya konservasi saja itu bisa meningkatkan nilai ekonomi yang lebih besar. Salah satu contohnya itu ada studi dari High Level Panel for Ocean Sustainable Ocean Economy yang mengatakan bahwa jika negara ini invest untuk konservasi dan restorasi mangrove, keuntungan yang didapatkan dari situ itu 3:1. Jadi dengan kita mengeluarkan satunya itu untuk konservasi, restorasi, menahan eksploitasi yang merusak mangrove, manfaatnya justru Jadi tinggi. 3 yang didapatkan begitu. Oke, nice. Berarti kita jangan pusatin ke peningkatan ekonomi, bisa dapetin duit berapa dari laut dan lain sebagainya, tapi ada aspek-aspek lain. Kalau ngomongin aspek, apa saja sih aspek yang berkaitan dengan blue economy itu sendiri? Kalau salah satunya yang penting adalah agar aspek blue economy ini itu dikawinkan dengan konsep blue justice. Oke. Jadi kalau blue justice ini kan lebih fokus ke keadilan untuk masyarakat-masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan perikanan itu. Karena ada studi juga yang mengatakan bahwa di beberapa negara itu saat fokusnya itu definisi blue economy-nya itu sangat sempit, justru malah menimbulkan ketidakadilan yang lebih banyak. Ada beberapa ketidakadilan, diantaranya ada contohnya salah satunya adalah akhirnya jadi terpusat misalnya pembangunannya di satu wilayah tertentu gitu. Contohnya di Indonesia kita juga bisa merasakan bahwa walaupun Laut Arafura itu ikannya banyak, tapi ternyata untuk keuntungan dari perikanan itu masih terpusat di pulau-pulau lain, misalnya di Pulau Jawa masih tinggi. Padahal nangkepnya di mana? Nangkepnya adalah di dekat di Pulau Papua gitu. Tapi malah Jawa yang merasakan itu lebih banyak. Itu satu. Kemudian yang kedua bisa juga ketidakadilannya memperparah ketidaksetaraan gender. Karena kan salah satu permasalahan sekarang yang dihadapi di perikanan, nelayan perempuan ini belum benar-benar diakui. Banyak yang belum dapat mengeluarkan misalnya asuransi nelayan gitu untuk perempuan karena dianggap bahwa nelayan adalah laki-laki. Kalau blue economy ini hanya fokus di pokoknya produktivitas ikan itu harus tinggi. Akhirnya jadi yang digencarkan adalah kapal-kapal yang besar. Nah sementara nelayan-nelayan perempuan kan banyak nelayan kecil. Akhirnya jadi semakin termarginalkan lagi, aksesnya menjadi semakin berkurang lagi. Karena persepsinya tadi itu bahwa blue economy adalah yang penting meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi harus terus dengan blue justice ini beriringan. Oke. Nah, berarti tadi ada 2 poin, kesetaraan dan kemerataan itu sendiri ya. Pembangunannya jangan fokus di satu daerah,
terus juga bukan hanya laki-laki yang tadi ya, kesetaraan gender itu sendiri kalau kita ngomongin SDGs. Oke, nah kalau di Indonesia kan ini sebenarnya pulau maritim, tadi udah sempat disebutin, banyak pulau, bukan cuma Jawa doang yang harus berkembang gitu ya. Nah gimana sih cara mengembangkan ocean kita atau potential ocean kita ini sendiri di Indonesia dengan blue economy itu sendiri? Kalau yang pertama, kita harus tahu dulu potensi kita itu berapa. Kita harus tahu bahwa yang bisa dikembangkan di pulau ini itu apa, apakah wisata baharinya, atau yang di pulau ini itu misalnya dari pelayarannya, karena banyak yang melintas di alkinya, pelabuhannya jadi infrastrukturnya ditingkatkan, atau perikanannya, itu kita satu harus tahu potensinya dulu. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita setelah tahu potensi, kemudian ingin menyusun kebijakan, sangat penting untuk masyarakat setempatnya dilibatkan dalam penyusunan kebijakan tersebut. Karena kalau tidak bisa jadi nanti misalnya salah satu contohnya jadi ocean grabbing misalnya. Jadi perampasan wilayah laut yang biasanya itu dapat dinikmati oleh masyarakat tertentu jadi tidak bisa. Misalnya nelayan biasanya menangkap di situ, tiba-tiba jadi resort besar. Karena dibilang bahwa ini untuk wisata bahari, blue economy gitu-gitu. Padahal kan masyarakat di situ ada yang bergantung pada situ. Jadi keterwakilan suara mereka itu menjadi sangat penting dalam penyusunan kebijakan. Nice. Oke, poin yang sangat penting yang seringkali masyarakat ataupun lembaga-lembaga masyarakat gini, aduh ini kok tiba-tiba udah jadi RUU aja ya, atau udah jadi hukum aja ya. Kita nggak pernah dilibatkan sama sekali, bahkan yang membuat hukum itu sendiri nggak pernah terlibat di dalam eksekusinya gitu. Jadi ini malah banyak merugikan banyak orang begitu. Nah, aku pengen ke Pak Daniel lagi Pak, kalau misalnya dilihat dari riset atau sains itu sendiri, dari ilmu pengetahuan itu sendiri, sebenarnya yang paling tadi kan dibilang tergantung kebutuhan dari pulau-pulau atau laut-laut yang ada di Indonesia gitu ya. Yang dibutuhkan atau yang bisa dikembangkan nih dari riset atau ilmu yang ada tuh apa sih? Kalau wisata bahari misalnya Indonesia ataupun dari sisi pangannya, apa tuh Pak? Ya, jadi ini saya mengatasnamakan ilmuwan ini ya, nggak hanya saya. Kalau saya ngomonginnya karbon aja. Jadi kita itu sudah tahu banyak. Ya. Kita itu negara bahari, negara kepulauan. Dan banyak ilmu-ilmu yang berkembang di sini, namanya homegrown science, itu kuat sekali Indonesia untuk maritime dan kelautan itu kuat. Ya, jadi ilmu itu jangan hanya dijadikan laporan saja, dan itu harus dikembangkan sebagai knowledge yang dibagikan ke masyarakat, ke pelaku bisnis. Jadi itu sebagai dasar, jadi evidence-nya ada. Ya. Kita itu artinya masyarakat ilmiah ini sudah banyak melakukan studi riset dari timur sampai ke barat, dari permukaan laut sampai dalamnya laut kita tahu. Isinya macam-macam tahu, tapi dalamnya hati kita tidak tahu. Jadi itulah tantangan kita. Oke. Yang paling penting nih, makanya yang kita lakukan hari ini adalah mensosialisasikan biar banyak masyarakat yang tahu gitu ya. Potensi dan juga ancaman itu sendiri. Bukan hanya tanda kutip, kalau ancaman kan menakut-nakuti ya. Tapi ini potensi, apa nih yang bisa kita lakukan nih ke depannya kan? Kita harus positif lah. Nah, aku pengen dengar closing statement atau kesimpulan. Mungkin teman-teman di sini juga yang menonton atau mendengarkan podcast kita nih, kayak oke, jadi gue harus ngapain ya? Terus hari laut nih jarang banget, kalau hari ibu sering kan. Hari laut harus kasih bunga ke laut atau gimana? Apa yang harus dilakuin dan ekspektasinya seperti apa? Mungkin dari Mas Devi. Kalau dari aku, harapannya adalah peringatan Hari Laut Dunia yang setiap tahun itu kita peringati, itu hopefully bisa mengangkat terus isu-isu laut. Jadi awareness itu akan semakin tinggi. Dan apa sebenarnya peran kita masyarakat? Perannya bisa satu yang tadi spreading the awareness, kemudian yang kedua untuk mengawal kebijakan dari pemerintah, ketiga kalau misalnya bisa mungkin kayak Kanadin gitu, jadi bekerja langsung dengan masyarakat tapak di sana, lebih banyak komunikasi, meningkatkan awareness dan edukasi mereka, dan yang terakhir ada peran juga kita sebagai konsumen. Jadi kita sebagai konsumen kita bisa misalnya memilih produk yang kita tahu lebih sustainable, atau tadi untuk pengolahan limbah gitu, itu peran yang sangat penting juga. Oke, siap. Thank you Mas Devi. Nah, Mbak Nadine,
Silakan. Berikan apa? Berikan love. Berikan cinta kan berbagai cara ya, sama seperti laki-laki ingin menunjukkan cintanya kepada perempuannya gitu. Nah, salah satunya dengan mencari tahu apa yang dia sukai. Nah, begitu juga laut itu sukanya apa sih? Ya laut itu sukanya dimanja juga, ikan-ikannya nggak diacak-acak, rumahnya terumbu karangnya juga nggak diacak-acak. Biarlah rumah itu tetap menjadi rumah ikan, sama kita punya rumah tetap selalu rumahnya dijaga dengan baik. Terus kalaupun orang bertamu masuk ke dalam rumah kita pun juga kita kan juga harus ada etikanya ya, buka sepatu dulu lah, yang harus ya tergantung buka sepatu nggak, tapi at least kita tidak bisa nyelonong masuk. Nah, sama seperti laut juga ingin dianggap bahwa ada, bukan hanya sekedar penghias atau menjadi mempercantik bumi ini, tapi kita tahu laut itu punya fungsi juga. Jadi laut sangat berharap pada kita sebagai manusia memberikan love itu dengan melakukan sesuatu yang ada di daratan, yaitu berperan dengan caranya masing-masing. Kalau hanya bisa share artikel tentang dampak buruk kalau kita sembarangan terhadap lingkungan, ya share biar orang lebih tahu lagi apa yang bisa dilakukan, solusinya share aja. Atau kalau mau yang paling sederhana adalah bawa tumbler sendiri, bawa box makanan sendiri, kalau makanannya tidak habis dibawa pulang, bawa bungkus permen kecil-kecil jangan dibuang sembarangan, masukin ke dalam tas. Lakukan hal-hal sederhana itu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu adalah salah satu bentuk love kita terhadap lingkungan ini. Oke, love. Kalau nggak cinta, nggak akan jadi prioritas. Iya, benar. Oke, yang terakhir nih, the one and only cowok di sini. Mungkin dari tadi ngomongin love. Gimana nih? I accept it. Nggak ditolak. Gini, jadi dulu ada secara psikologis gitu ya, orang itu diajak untuk melihat masalah. Jangan membelakangi, sehingga nggak pernah terpecahkan. Contohnya, sungai itu dianggap tempat yang kotor, tempat buang sampah macam-macam, dan ya nggak enak dilihat. Lain halnya kalau rumah kita dihadapkan ke sungai, kita akan lihat masalah itu. Nah, secara psikologis saya kira masyarakat Indonesia juga harus diajak untuk tidak membelakangi laut. Laut harus ada di depan sebagai harapan kita untuk generasi yang akan datang. Jadi Baik. kelihatan masalahnya, kelihatan potensinya juga. Oke, baik. Ini penutup yang sangat bagus sekali ya. Jadi jangan pernah membelakangi laut ataupun apapun ya. Jadi justru yang di belakang harus kita majukan ke depan supaya tadi prinsip keadilan itu sendiri ada. Keadilan bukan berarti semua sama rata sama rasa, tapi yang kurang diberikan lebih, yang lebih ya dicukupkan gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, ini dia diskusi kita. Ini udah di akhir penghujung dari sesi obrolan podcast kita hari ini dan seru banget. Aku juga jadi banyak tahu banget nih mengenai keadilan laut ya. Tadi ada dilibatkan orang-orang, bahkan orang-orang yang terlibat langsung, masyarakat pesisir harus dilibatkan. Regulasi pemerintah juga jadi satu poin yang sangat penting. Keterlibatan kita sebagai masyarakat awam juga sangat penting. Tadi sederhana kayak membuang sampah di tempatnya, ataupun mengelola limbah itu sendiri dengan baik gitu ya, memisahkan limbah itu. Ataupun juga tadi kata Pak Daniel, dalamnya hati manusia nggak ada yang tahu, tapi dalamnya laut tadi Pak Daniel udah memaparkan gitu. Mungkin kita juga bisa ya pengen cari tahu gitu ya, sebenarnya tuh laut kita kondisinya gimana sih gitu. Karena itu bisa kita ketahui. Kalau dalamnya hati gebetan mungkin agak susah ya. Jadi kita yang gampang-gampang dulu aja, karena laut itu nggak sesulit itu gitu ya. Yang sulit mungkin kamunya sendiri overthinking gitu kan, anak zaman sekarang. Nah, akhirnya aku ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Seru banget obrolan, mungkin bisa banyak banget yang diobrolin, tapi karena waktu kita sangat amat terbatas, jadi cuma beberapa obrolan doang gitu ya. Nah, teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung juga di sini di podcast kita, yang sudah mendengarkan, dan kita menyambut Hari Laut Sedunia. Semoga ini bukan hanya memperingati Hari Laut, tapi juga membawa perubahan ke depannya untuk generasi di masa mendatang. Sampai di sini kami temani Anda, akhir kata saya Tiffany Jelika, dan beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Tempo lainnya. Dadah! Selamat Hari Laut Sedunia. Take Indonesia, fight for clean ocean. Selamat Hari Laut Sedunia. Menyambut Hari Laut Sedunia. Selamat Hari Laut Sedunia.
saya mengucapkan selamat Hari Laut. Semoga nelayan tetap jaya dan sukses. Selamat untuk nelayan.